telepon kepada Krisdayanti, cuman tidak pernah mau menerima. Pihak yayasan merasa pengaruh Krisdayanti terhadap 3 orang susternya membuat mereka menjadi bersikap tidak sopan dan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada yayasan. Pihak yayasan juga menganggap Krisdayanti tidak menghargai ikatan kontrak yang sudah disetujuinya saat menggunakan suster di yayasan tersebut. Kalau KD sendiri ada konten kan langsung ke yayasan. Ya, saya pasti rembukan dulu dengan suami saya karena suami saya sedang ke luar kota. Halo, apa kabar pemirsa? Sekarang ini saya sedang berada di Hotel Hilton Jakarta dan saat ini saya sudah berada bersama Hubestang. Yeay! Hooray! Hello guys, how are you today? Good, how are you? Good? Really? Really? Tired, but good. Welcome to Jakarta. And I will ask you a few questions. Do you know? Okay. Ask away. First, this is your second time make concert in Indonesia. Am I right? Yes. Yes. What do you feel about that? I love it. Just that? That's it. Yep. It's kind of. Oh, should I do it again? Well, we got here last night, kind of late. It was probably like 10 o'clock, and then we're doing interviews all day, and then we leave tomorrow in the morning. So it's really kind of hard to get a feel of Jakarta. I actually went out last night to a couple clubs. Tidak banyak yang dipersiapkan oleh grup musik asal Paman Sam ini sebelum naik dan beraksi di atas panggung. Yang pasti mereka mengaku akan berusaha keras untuk tidak membuat para penggemarnya di Indonesia merasa rugi telah datang dan menyaksikan penampilan mereka. We put a lot of energy and effort into our show. Like we liked it. Like it's more fun for us to just really get into it and to jump around. And I think- that feeds off the crowd. You know, if it's a really great crowd, you know, we'll go that extra step to to perform. But if the crowd just kind of sitting there, we'll try to get a little excited. But it's very hard to get excited when the crowd just kind of sitting there going, yeah, you don't really feel like jumping around. So it's definitely you work off the crowd. Keinginan 4 personil grup musik beraliran rock ini bukan sekedar harapan. Buktinya konser berjalan sukses. Hampir semua penonton yang datang mengaku puas dengan penampilan Hubestang dengan lagu-lagu yang dibawakannya. Tidak terkecuali Arman Maulana dan Roy Bumerang yang kami temui usai konser berakhir. Berikut penuturan mereka kepada 2 presenter tamu Kabar Kabari yang merupakan pemenang lomba casting presenter di acara Sewindu Kabar Kabari di Kota Bandung. Halo pemirsa, nama saya Santi. Saya juara 1 dalam lomba casting tour 2004 Kabar Kabari. Halo pemirsa, saya Dikdi Kurniawan, juara 1 presenter casting tour SCT 2004. Gimana nih komentarnya barusan konsernya? Top, kalau Hubestang top. Aku koleksi dari album pertama, mereka keluar aku udah beli. Album keduanya aku beli. Terus tadi lagu favoritnya ada di album pertama, tapi tadi waktu show mereka nyanyiin jadi lagu terakhir. Growling in the Dark. Terus sama yang slow yang baru juga keren. Mas Arman gimana? Tentunya pendapatnya tentang konser. Bagus, kelihatan grupnya apa memang kelihatan banyak latihan. Jadi secara grup memang bukan jualan lagu atau apa, tapi kan yang paling penting dari grup apa? Nyawa dari grup itu sendiri. Bintang muda Ladya Sheryl ternyata telah mempunyai gandengan baru. Pria yang disebut-sebut sebagai kekasihnya itu bernama Rako Priyanto. Dan satu lagi penyanyi muda Alena kini sudah tidak sendirian lagi. Ia sudah mempunyai pasangan bernama Popo. Sosok pria bertubuh gempal dan berkulit hitam manis bernama Rako Priyanto Borneo Kolopaking ternyata memiliki daya tarik tersendiri bagi artis film Ladya Sheryl. Hubungan kisah asmara mereka terbilang bukan baru. Persisnya sejak memerankan tokoh Alia di film Ada Apa Dengan Cinta, dua sejoli ini langsung mengikrarkan dirinya sebagai dua insan yang melangkah atas nama cinta. Namun selama 2 tahun lebih mereka mengurai cinta, hingga kini mereka tidak pernah menyatakan 3 kata sakti yang wajib diucapkan bila ingin berbagi rasa. Nggak ada tembak-tembakan ya, kita sama-sama tahu aja kalau sama-sama suka ya udah. Pasangan ini memang sedikit berbeda dengan pasangan lainnya. Kalau biasanya pasangan yang tidak populer sering cemburu dengan kekasihnya yang lebih populer, Ladya justru lebih mencemburui Rako yang juga sepupu artis Novia Kolopaking. Kok bisa sih? Saya cemburu terus tiap hari. Cemburu kan artinya sayang, jadi
Nggak apa-apa katanya boleh cemburu. Dia malah seneng banget. Sekarang ya udahlah mau diapain lagi Esa. Alena, penyanyi bertubuh mungil yang baru merambah belantika musik di tanah air ini, kami temui di sebuah acara sedang bergandeng mesra dengan seorang pria. Laki-laki bernama Popo yang tidak pernah jauh dari sisinya itu, ia perkenalkan sebagai tambatan hatinya sejak 1,5 tahun yang lalu. Kisah percintaan Alena dan Popo yang juga komposer dalam album perdananya itu berawal dari hubungan antara guru dan murid. Alena adalah sang murid, sedang Popo yang berusia 11 tahun lebih tua adalah guru pianonya. Rupanya persamaan asal-usul dan minat membuat keduanya pun saling menebar benih asmara. Meski sempat terpisah oleh jarak dan waktu, cinta mereka yang sempat terpendam justru semakin bersemi. Iya, yang bikin klop banget emang kita cocok kerja bareng dan emang dari dulu waktu dia ngelesin aku piano pun aku cinta banget sama cara dia main piano gitu. Gue selalu merinding gitu denger dia main piano dan ya kita cocok aja. Terus dari kampung halamannya kan sama, jadi kita bisa ngomong Jawa, jadi cocok aja. Diva pop Krisdayanti kembali mendapat masalah rumah tangga, tetapi bukan tentang keretakan hubungannya dengan Anang. Yanti dikabarkan terlibat perselisihan dengan pengasuh anak untuk kedua putra-putrinya. Kami menemui Yanti dan ia pun menjelaskan permasalahan tersebut. Persoalan yang dialami Krisdayanti ini memang bukan persoalan besar. Ia hanya dimintai pertanggungjawaban oleh sebuah yayasan penyedia jasa babysitter yang bekerja di rumahnya. Kalau kemudian persoalan ini menjadi besar, karena pihak yayasan justru menyampaikan kekecewaannya atas sikap ibu dua orang putri dan putra ini kepada sejumlah wartawan. Persoalannya sendiri berawal ketika Krisdayanti mempergunakan jasa 3 orang pengasuh anak dari yayasan tersebut. Sesuai perjanjian kerja antara suster dengan yayasan, setiap bulan yayasan berhak memotong uang gaji suster sebagai iuran wajib suster yang disebut jasa pembinaan dan pengembangan yayasan. Sayangnya hingga 2 tahun bekerja, tidak sepeser pun yayasan menerima uang tersebut dari ketiga orang susternya. Yang membuat pihak yayasan semakin kecewa, Krisdayanti sebagai pihak majikan terkesan lepas tangan terhadap urusan bayar-membayar antara susternya dan yayasan tersebut yang hingga kini belum tuntas. Itu masalah jasa pembinaan pengembangan yayasan aja, kayaknya menyerahkan kepada susternya, padahal di dalam kontrak kerja kan itu Mbak Yanti sendiri kan juga ikut harus memperhatikan. Bagaimana Krisdayanti menanggapi hal itu? Berikut komentarnya. Nggak pernah ada berita kayak gitu, jadi saya pun baru dengar beritanya, jadi kaget aja. Nanti saya tanya dulu sama susternya. Sebelum membesar-besarkan persoalan ini, pihak yayasan mengaku telah berusaha menghubungi Krisdayanti untuk menanyakan pembayaran gaji 3 orang susternya. Namun tidak membawa hasil. Saya turun tangan. Saya mencoba sebelum terjadi sesuatu datang ke rumah saya tuh mencoba menelepon kepada Krisdayanti, cuman tidak pernah mau menerima. Pihak yayasan merasa pengaruh Krisdayanti terhadap 3 orang susternya membuat mereka menjadi bersikap tidak sopan dan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada yayasan. Pihak yayasan juga menganggap Krisdayanti tidak menghargai ikatan kontrak yang sudah disetujuinya saat menggunakan suster di yayasan tersebut. Kalau Kade sendiri ada konten kan langsung ke yayasan. Ya, saya pasti rembukan dulu dengan suami saya karena suami saya sedang ke luar kota. Kabut duka menyelimuti keluarga pelawak Darto Helm. Sabtu pukul 18.30 kemarin, pelawak senior itu menutup mata untuk selama-lamanya setelah mengalami stroke untuk yang kedua kalinya. Sebelum nyawanya meninggalkan raga, bapak dari 2 orang putri ini sempat dirawat di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta sejak tanggal 2 Agustus lalu. Namun penyakit yang terus menggerogoti tubuhnya membuat ia tidak dapat bertahan lagi. Jam 6:30, tapi itu udah mulai krisisnya dari 5:30. Rencananya setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Darto Helm akan dibawa pulang ke kampung halamannya di Purwokerto untuk dikebumikan di sana.
Selamat jalan, Darto Helm. Canda tawamu tidak akan pernah kami lupakan. Semoga engkau tenang di sisi Tuhan.